Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan kembali tentang teknik-teknik keterampilan dasar klinik. Berikut demonstrasi tentang teknik-teknik keterampilan dasar klinik pada asuhan kebidanan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu teknik pengambilan sampel darah vena. Darah vena adalah darah yang berada di pembuluh darah vena yang membawa darah miskin akan oksigen menuju ke jantung. Darah vena ini memiliki banyak karbon dioksida tetapi sangat miskin akan oksigen. Untuk mendapatkan sampel darah vena dilakukan venipicture, yaitu cara pengumpulan darah dengan melakukan tusukan ke dalam pembuluh darah vena. Pembuluh vena mempunyai katup sepanjang pembuluhnya. Katup ini berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah. Untuk melakukan teknik pengambilan sampel darah vena, bidan harus memperhatikan prosedur tindakan. Yang pertama meliputi alat dan bahan. Bidan harus menyiapkan alat-alat terlebih dahulu, yaitu tourniquet atau tali pembendung, spuit, kapas kering, plester, dan APD lengkap. Kemudian bidan harus menyiapkan bahannya. Bahannya yaitu alkohol 70%. Kemudian ada langkah-langkah pada prosedur venipicture. Yang pertama, bidan harus mengidentifikasi pasien, menulis nama lengkap, alamat, tanggal lahir, pastikan data sesuai. Formulir permintaan pemeriksaan harus tertulis jelas nama pasien, alamat, tanggal lahir, nomor identitas, tanggal pengambilan sampel, jenis pemeriksaan yang diperlukan, agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengambilan sampel darah vena. Kemudian, bidan harus memperkenalkan diri dan menyampaikan prosedur yang akan dilakukan. Lalu, cuci tangan dan pakai sarung tangan. Kemudian, posisikan pasien supaya nyaman. Letakkan tangan pasien lurus di atas meja dengan telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian, ikat lengan dengan cukup erat menggunakan tourniquet untuk membendung aliran darah. Kemudian, bidan menyuruh pasien untuk mengepal dan membuka tangannya beberapa kali untuk mengisi pembuluh darah. Dalam keadaan tangan pasien masih mengepal, ujung telunjuk pemeriksa mencari lokasi pembuluh darah yang akan ditusuk. Bersihkan lokasi tersebut dengan kapas alkohol dan biarkan kering. Selanjutnya, peganglah spuit dengan tangan kanan dan ujung telunjuk pada pangkal jarum. Lalu tegangkan kulit dengan jari telunjuk dan ibu jari kiri di atas pembuluh darah supaya pembuluh darah tidak bergerak. Kemudian tusukkan jarum dengan sisi miring menghadap ke atas dan membentuk sudut kurang lebih 30 derajat. Kemudian masukkan jarum sepanjang pembuluh darah kurang lebih 1-1,2 cm. Dengan tangan kiri, pengisap spuit ditarik perlahan-lahan sehingga darah masuk ke dalam spuit. Sementara itu, kepalan tangan dibuka dan ikatan pembendung diregangkan atau dilepas sampai didapat sejumlah darah yang dikehendak. Kemudian, letakkan kapas pada tempat tusukan jarum, ditarik kembali. Lalu, pasangkan plester untuk menutup bekas luka tusukan pada lengan pasien. Selanjutnya, alirkan darah yang terambil ke dalam tabung. Lalu, segera bolak-balikan vacuum thinner sesuai rekomendasi prosedur tabung. Teknik pemasangan infus. Pemasangan infus adalah untuk memberikan cairan atau obat melalui parenteral intravena. Tujuannya yaitu memperbaiki atau mencegah gangguan cairan dan elektrolit pada klien yang sakit akut. Mencegah ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, dan memberikan akses intravena pada pemberian terapi intermittent atau emergensi. Peralatan yang dibutuhkan yaitu cairan infus sesuai program, jarum atau kateter intravena, set infus, selang extension, alkohol, handscoon, tourniquet, spalk untuk tangan, kasa dan povidone, salep atau cairan, plester, perlak dan pengalas, bangkok, dan tiang infus. Langkah-langkah tindakannya yaitu tahap interaksi, identifikasi kebutuhan pasien, mencuci tangan dan menyiapkan alat. Tahap orientasi,
memberikan salam, memanggil pasien dengan namanya. Jelaskan maksud dan tujuan. Apabila pasien belum mengerti, berilah pasien kesempatan untuk bertanya. Anjurkan pasien untuk memakai baju yang mudah untuk masuk dan keluar lengan. Buka set steril, cek cairan dengan prinsip benar-benar dalam pemberian obat. Buka set infus, letakkan klem 2-4 cm, buka penutup botol, lakukan desinfeksi. Tutup cairan botol dan tusukkan sel infus ke botol dengan benar. Gantungkan botol cairan infus pada tiang infus. Buka penutup jarum dan buka klem untuk mengalirkan cairan sampai ke ujung jarum. Pilih jarum intravena. Atur posisi pasien dan pilih vena. Pasang perlak dan pengalas. Bebas daerah yang akan diinsersi, letakkan tourniquet 10-15 cm proksimal tempat insersi dan pakai handscoon. Bersihkan kulit dengan kapas alkohol. Pertahankan pena pada posisi stabil. Pasang IV kateter secara perlahan dengan sudut 20-30 derajat. Tusuk vena dengan lubang jarum menghadap ke atas dan pastikan IV kateter masuk intravena dengan tanda darah masuk ke upwards. Kemudian tarik kurang lebih 0,5 cm. Masukkan IV secara perlahan, tarik mandrin, dan sambungkan IV kateter dengan infus. Lepas tourniquet, kemudian alirkan cairan infus, lakukan fiksasi IV kateter, kemudian beri desinfektan daerah tusukan dan tutup dengan kasa. Atur tetesan sesuai program. Lepaskan sarung tangan. Tahap terminasi. Evaluasi hasil atau respon pasien. Dokumentasi hasilnya. Lakukan kontrak untuk selanjutnya. Akhiri kegiatan, membereskan alat-alat dan mencuci tangan. Mengganti botol atau cairan infus yang dilakukan jika cairan infus sudah berada di leher botol infus dan tetesan masih berjalan. Tujuannya yaitu untuk memelihara rehidrasi parentera. Peralatan yang dibutuhkan yaitu botol atau kantong cairan infus, label atau pencatatan tanggal penggantian. Menghentikan atau melepas infus. Menghentikan atau melepas infus ini yaitu kita menghentikan aliran infus dan melepas selang infus yang dilakukan. Apabila program telah selesai, selanjutnya kita menggantikan insersi yang baru atau menggantikan cairan yang baru. Tujuannya yaitu mengakhiri cairan parental yang baru dan menggantikan insersi yang baru. Artinya mungkin pada saat itu pasien mengalami gerak-gerak dan akhirnya udangnya keluar dan menggantikan cairan yang baru. Selanjutnya perlengkapannya seperti dengan kita seperti pada saat kita pemasangan infus. Perlengkapannya seperti kapas alkohol, plester, perlak atau pengalas dengan bengkok. Seperti biasa juga kita harus memberikan salam, jelaskan tujuan dan prosedur dari tindakan tersebut, dan jangan lupa kita berikan kepada pasien untuk bertanya. Lalu melakukan observasi, tanda dan gejala phlebitis. Dan kemudian kita menjelaskan bahwa sensasi terbakar mungkin dirasakan pada pasien saat dilepaskan kateter, dan jelaskan bahwa lengan yang terpasang harus tetap diam. Kemudian kita pasang perlak atau pengalas dan jangan lupa kita memakai handscoon. Kemudian kita tutup klem infus dan lalu lepaskan balutan dan buka plester pada daerah tusukan dan sambil memegang jarum. Kemudian letakkan kasa steril pada tempat tusukan dengan tekan secara ringan dan tarik jarum secara perlahan-lahan. Kemudian yang terakhir yaitu inspeksi kateter untuk melihat keutuhannya sebelum dibuang. Kemudian diberikan penekanan pada daerah yang
Ditusuk dengan kapas alkohol selama 2 sampai dengan 3 menit untuk mencegahnya pendarahan. Selanjutnya, letakkan kasa steril pada tempat tusukan dan fiksasi dengan plester. Setelah selesai, buang semua alat yang tadi kita gunakan dengan lepaskan sarung tangan atau handscoon dan pantau pasien tersebut apakah ada kemerahan, edema, atau nyeri selama 48 jam. Lalu, teknik pemasangan kateter. Pengertian kateterisasi kandung kemih adalah pemasangan selang karet atau plastik melalui uretra ke dalam kandung kemih. Tujuannya mengalirkan urin pada klien dari kandung kemih sehingga dapat lancar. Dilakukan pada klien yang tidak mampu mengontrol perkemihan dan mereka yang mengalami obstruksi aliran perkemihan. Jenis kateter. Yang pertama ada indwelling kateter, yaitu kateter uretra atau supraubik. Merupakan kateter yang dimasukkan ke dalam kemih, yang kateter dilengkapi sebuah balon kecil yang mengembang di saluran kemih. Balon ini berfungsi agar menjaga posisi selang agar tidak bergeser. 2. Kateter kondom. Kateter urin ini dipasang di luar tubuh dan berbentuk seperti kondom untuk menutupi kepala penis pasien. Ada tabung kecil berfungsi mengalirkan urin. Dan yang ketiga, kateter intramiten atau jangka pendek. Persiapan pasien. Pertama, memberikan salam pada pasien dan memperkenalkan diri. Yang kedua, identifikasi pasien dengan benar. Yang ketiga, kontrak waktu. Dan keempat, menjelaskan tujuan pada prosedur. Persiapan alat. Yang pertama ada sarung tangan steril, ada duk steril, antiseptik, kapas lidi steril, penjepit, aquade steril 10 cc, Foley kateter dan syringe 10 cc, lubrikan dan collection bag. Yang berikutnya pelaksanaan. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua membawa peralatan ke dekat pasien atau menutup pintu dan sampiran bila ada. Yang ketiga membantu pasien membuka pakaian bagian bawah. Yang keempat meletakkan perlak di bawah bokong pasien, atur posisi pasien menjadi litotomi. Yang kelima siapkan kapas sublimet. Yang keenam membuka set kateter steril, dekatkan ke pasien. Yang ketujuh ambil secukupnya kapas sublimet, tempatkan pada bengkok steril. Yang kedelapan siapkan kateter urin steril, dibuka dan ditempatkan dalam sel kateter steril. Yang kesembilan menggunakan sarung tangan steril. Ke-10 bersihkan daerah pemasangan kateter. Yang ke-11 ambil pinset dan bersihkan vulva dengan kapas sublimet dengan cara dari atas ke bawah minimal 4 kali. Pelaksanaan dengan dilandasi potongan kasa, membuka labia mayora dengan ibu jari dan telunjuk kiri, sementara tangan kanan masih membersihkan sambil menekan sedikit ke atas. Membersihkan meatus uterus dengan menggunakan kapas sublimat. Yang kedua, ambil kateter yang sudah diberi jeli. Yang ketiga, masukkan kateter sampai ke kandung kemih. Yang keempat, masukkan ujung kateter perlahan-lahan. Anjurkan pasien nafas dalam sampai urin keluar. Yang kelima, setelah urin keluar, masukkan ujung kateter sampai batas 5 cm. Yang keenam, masukkan sarung tangan. Yang keenam, melepas sarung tangan dan masukkan ke dalam bengkok. Yang ketujuh, merapikan pasien dan peralatan. Kedelapan, mencuci tangan. 9, dokumentasi. Selanjutnya, teknik melepas kateter. Pertama, masukkan syringe pada bagian samping kateter atau pada inflation cord. Kedua, keluarkan cairan sampai tidak ada yang tersisa. Ketiga, kemudian tarik kateter sampai keluar semua dari uretra. Kenapa? Selanjutnya kita masuk pada teknik pemasangan NGT. Pemasangan nasogastric atau NGT adalah prosedur memasukkan pipa panjang yang terbuat dari poliuretan
atau silikon melalui hidung, pharynx, esofagus sampai ke dalam lambung dengan indikasi tertentu. Selanjutnya indikasi. Yang pertama diagnostik, membantu diagnosis dengan analisa cairan isi lambung. Kedua, memasukkan cairan atau makanan. Pasien tidak dapat menelan oleh karena berbagai sebab. Yang ketiga, dekompresi isi lambung. Mengeluarkan cairan lambung pada pasien ileus obstruktif atau ileus paralatik, peritonis dan pankreatitis akut. Bilas lambung atau mengeluarkan cairan lambung. Selanjutnya komplikasi. Komplikasi yang dapat terjadi akibat pemasangan pipa nasogastrik. Yang pertama adalah iritasi hidung, sinusitis, epistaksis, rhinorea, fistula esofagtrankeal akibat pemasangan NGT jangka panjang. Selanjutnya pneumonia aspirasi dan hipoksia sianosis atau henti nafas akibat intubasi trakeal. Persiapan alat. A. Memeriksa kesediaan alat. B. Pipa nasogastrik ukuran dewasa, ukuran 16 sampai 18, anak ukuran 12 sampai 14. C. Jeli untuk lubrikasi. D. Stetoskop. E. Plester untuk fiksasi. F. Spuit atau urine bag. Prosedur pemasangan NTG. Pertama, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, memastikan identitas pasien, menjelaskan dan meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan. Kedua, mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Ketiga, meminta pasien duduk atau berbaring terlentang. Keempat, memeriksa lubang hidung yang akan digunakan untuk insersi. Yang keempat, mempersiapkan pipa nasogastrik. Yang kelima, mengukur panjang pipa yang akan digunakan dengan cara mengukur panjang dari hidung ke telinga. Yang keenam, sampai prosedur sihoides, lalu tandai dengan melihat skala pada pipa. Yang ketujuh, mengoleskan lubrikas pada ujung pipa sepanjang 15 cm pertama untuk melincikan. Yang kedelapan, memasukkan ujung pipa melalui lubang hidung sambil meminta pasien untuk melakukan gerakan menelan sampai menciptakan batas yang ditandai. Menguji letak NTG apakah sudah sampai lubang dengan menggunakan metode A. Memasang membran stetoskop setinggi epigastrium kiri. B. Meletakkan aspirasi udara dengan spoit 10 cc. C. Memasang spoit 10 cc yang telah berisi udara ke NTG. D. Menyemprotkan udara yang berada di dalam spoit dengan cepat sambil mendengarkan ada tidaknya suara pada stetoskop. Pertama, mengecek dengan kertas lakmus. Ambil 10 cc cairan lubang dan cek apakah kertas berubah warna menjadi oranye. Kedua, bila pipa telah ditempatkan dengan tepat, fiksasi pipa menggunakan plester pada muka dan hidung. Hati-hati jangan menyumbat lubang hidung pasien. Ketiga, mengalirkan ke dalam kantong penampung yang disegarkan digunakan dengan cara melipat ujung pipa nasogastrik bila digunakan untuk memasukkan makanan dihubungkan dengan spiot. Yang keempat, memberikan edukasi mengenai perawat pipa nasogastrik dan rencana penggantian pipa nasogastrik. Yang kelima, merapikan alat dan membuangkan bahan medis habis pakai ke tempat sampah medis. Yang kelima, membuka sarung tangan lalu mencuci tangan. Puknah, enema atau klisma.
memasukkan larutan ke dalam rektum dan kolon sigmoid. Enema atau hupna diberikan untuk meningkatkan defekasi dengan merangsang peristaltik. Obat-obatan kadang diberikan dengan enema untuk mengeluarkan efek lokal pada mukosa rektal. Enema pembersihan dapat digunakan untuk melunakkan feses yang telah mengeras atau untuk mengosongkan rektum dan kolon bawah untuk prosedur diagnostik atau pembedahan. Suatu tindakan memasukkan cairan secara perlahan-lahan ke dalam rektum dan kolon sigmoid melalui anus dengan menggunakan kanul rektan. Jenis-jenis enema yaitu terdapat 3 jenis. 1. Enema rendah, enema tinggi, enema gliserin. Enema rendah adalah memasukkan cairan melalui anus sampai ke kolon descendant. Enema tinggi adalah memasukkan cairan melalui anus atau rektum sampai ke kolon ascendant. Enema gliserin adalah memasukkan cairan melalui anus ke dalam kolon sigmoid dengan menggunakan spuit gliserin. Prosedur hupna gliserin. Jelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan. Pasangan sampiran. Pasang selimut mandi dan tarik selimut tidur. Lepaskan pakaian bagian bawah. Atur posisi klien. Atur posisi klien yaitu dewasa, miring ke kiri dengan lutut kanan fleksi, bayi dan anak. Rekumben dorsal di bawahnya diberi pispot. Pasang alas dan perlaknya. Teteskan gliserin pada punggung tangan untuk memeriksa kehangatan, kemudian tuangkan ke mangkok kecil. Isi spuit gliserin 10-20 cc dan keluarkan udara. Setelah pasien berada pada posisi miring, tangan kiri dan tangan kanan mendorong bokong ke atas sambil memasukkan spuit perlahan-lahan hingga ke rektum, lalu pasang bengkok. Masukkan spuit gliserin 7-10 cm untuk orang dewasa dan 5-7,5 cm untuk anak-anak, serta 2,5-3,75 cm untuk bayi. Masukkan gliserin perlahan-lahan sambil menganjurkan pasien untuk menarik nafas panjang dan dalam. Cabut spuit dan letakkan dalam bengkok. Bantu pasien BAB atau bantu pasien ke toilet untuk pasien yang bisa ke toilet, sedangkan untuk pasien dengan keadaan umum yang lemah dan tirah baring pasang pispot. Bersihkan daerah perianal pada pasien yang buang air besar pada pispot. Bersihkan dengan tisu, ambil wasiap dan bersihkan dengan air sabun pada daerah perianal. Bilas dengan air bersih, keringkan dengan handuk. Tarik alas dan perlak. Ganti selimut mandi dan selimut tidur. Bantu pasien mengenakan pakaian bawah. Buka sampiran. Rapikan alat kemudian cuci tangan, dikomunikasikan warna dan konsistensi feses, adanya distensi. Oksigenasi. Pemberian oksigen adalah pemberian oksigen melalui hidung dengan kanula nasal atau kateter nasal atau masker. Tujuan untuk pemberian oksigen adalah mempertahankan dan memenuhi kebutuhan oksigen. Selanjutnya yaitu prosedur tindakan. Yang pertama, peralatan. A. Tabung oksigen O2 lengkap dengan manometer. Yang B. Pengukuran aliran flowmeter dan humidifier. Yang C yaitu manual nasal atau kateter nasal sesuai ukuran. Anak 8-10 fr, dewasa wanita 10-12 sr, dan dewasa laki-laki 12-14 fr atau masker. Yang D yaitu selang oksigen, yang E jeli, yang F plester dan pita. Yang A yaitu tahap prainteraksi. Pertama, identifikasi kebutuhan atau indikasi pasien. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, siapkan alat. Yang ke B adalah tahap orientasi. Yang pertama, beri salam, panggil klien dengan namanya. Yang kedua, jelaskan tujuan dan prosedur tindakan. Yang ketiga, beri kesempatan pada klien untuk bertanya. Yang ke C, tahap kerja. Yang pertama yaitu bantu klien pada posisi semi forward jika memungkinkan untuk memberikan kemudahan ekspansi dada dan pernafasan lebih mudah. Yang kedua yaitu pasang peralatan oksigen dan humidifier. Yang ketiga, nyalakan oksigen dengan aliran sesuai advis. Yang keempat, periksa aliran oksigen pada selang.
Yang kelima yaitu sambung nasal kanule atau kateter kanule atau masker dengan selang oksigen. Yang keenam, pasang nasal kanule atau kateter kanule atau masker pada hidung. Yang ketujuh, kaji respon klien terhadap oksigen dalam 15 atau 30 menit seperti warna, pernafasan, gerakan dada, tindakan kenyamanan, dan sebagainya. Yang kedelapan, periksa aliran dan air dalam humidifier dalam 30 menit. Yang kesembilan, kaji klien secara berkala untuk mengetahui tanda klinik hiposis, takikardi, cemas, gelisah, hipnoe, dan siapnosis. Yang ke-10, kaji iritasi hidung klien, beri air atau cairan pelumas sesuai kebutuhan untuk melemahkan mukosa membran. Yang ke-11 yaitu catat permulaan terapi dan pengkajian data. Yang selanjutnya yaitu tahap terminasi. Yang pertama, evaluasi hasil atau respon klien. Yang kedua, dokumentasikan hasilnya. Yang ketiga, lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Akhiri kegiatan, membereskan alat-alat dan cuci tangan. Demikian demonstrasi tentang teknik-teknik keterampilan dasar klinik pada asuhan kebidanan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang.